Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 Juli 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini siapa yang ada ambil short, ada ambil posisi sell di kisaran harga di bawah 3325 ya, seperti yang udah saya bilang kemarin. Kalau ada yang mau nekat sell, tunggu ada H1 di bawah 3325. Tapi masalahnya kalau kalian lihat ini marketnya sekalinya drop ngebabat semuanya turun ya. Kemarin H4 ada saya bilang kalau misalnya kalau ada yang mau nekat sell adalah nge-sell jika ada H4 drop di bawah 3333 ya kan di sini. Tapi kan ini marketnya kan naik kemudian turun. Jadi sekiranya di sini itu tidak tidak kelihatan dengan jelas untuk bisa ambil posisi sell. Saya sih kemarin mau prefer nge-sell di sini ya kan, di sini. Nah, kemarin pada saat saya analisa ya, ini kan saya bilang di 3340 ya, resistance become supportnya di sini. Support become resistannya ya kan. Kalau ini misalnya kena, nanti kita bisa ambil sell. Cuman kemarin kenapa saya tidak terlalu prefer ini untuk bisa ambil posisi sell, walaupun secara bentukan candlenya ini adalah area order block bearish ataupun bahasanya area supply dan sebagainya. Kenapa saya tidak prefer untuk area ini? Masalahnya adalah ini memang secara teori, tarin saya hapus ulang ya. Memang secara teori ini adalah order blocknya. Ya, secara teori nih, kita bicara teori ya. Tapi masalahnya kejadian kayak begini, di atasnya itu kita ada yang namanya drop base drop yang lebih bagus. Drop base dropnya ini juga dibarengi yang namanya ada support become resistant, kemudian H1 fair value gap, H4 juga ada fair value gap. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, seharusnya ataupun dalam kondisi normal market itu adalah kebiasaannya ya, dalam artian normal. Ini marketnya itu ketika terjadi yang namanya bearish OB di sini, dalam artian bearish OB-nya ini kan sudah pernah dites ya kan, dites sekali kemudian turun, dites lagi dan ini diam di dalam ya, dia diam di dalam. Nah, kebiasaannya kalau sudah diam di dalam kayak begini, dia turun, dia itu bakal menjemput support become resistant sekaligus area supply, dan yang sesungguhnya di sini baru nanti dia bisa turun ya. Turunnya itu baru saya prefer bisa kencang. Nah, kemarin itu adalah kejadian yang bisa saya katakan jarang terjadi karena order blocknya di sini itu sudah dites berkali-kali ya. Ini dites juga masuk ke dalam ya kan, sideways selama 4-5 jam ya, 5 jam berturut-turut nggak pernah turun kencang. Jadi ibaratnya saya itu tidak memasukkan ini sebagai kriteria yang normal. Jadi kalau semisal kalian ngelihat kejadian kayak kemarin begini ya, terjadi yang namanya drop base drop ataupun ada area OB dan sebagainya, bisa dipakai, bisa. Hanya saja jika memang market itu memilih untuk bergerak tidak normal, dalam artian itu marketnya memilih untuk lanjut kencang turun, apalagi kemarin secara H1 sudah saya bilang bahwa marketnya itu secara volume naik, secara power naik, cuman kenapa harganya tidak mau naik, itu kan. Nah, itu saya sedikit bias. Kemarin juga sudah saya bilang bahwa kalau ini momentumnya hilang, volumenya hilang, dan gasnya hilang untuk naik, sekalinya turunnya bakal kencang. Benar aja sih ya, dia gagal untuk ngelewatin OB bearishnya, supply-nya apapun sebutannya. Sekalinya dia nge-cross ke bawah, dia ke bawah, dropnya langsung nggak pakai otak sampai ke 3301. Ya, sampai ke terendahnya itu di 3301,79. Itu epic sih. Ya, itu epic. Jadi kalau dibilang kejadian yang terjadi OB di sini itu jarang terjadi sebenarnya. Karena kebiasaannya marketnya itu ketika kayak begini ya, biasanya itu begini dia, kena turun, di sini ada area yang bagus, di sini itu kayak ada apa namanya buy side liquidity, diambil semua, kena supply-nya, baru dia akan turun. Jadi ibaratnya di sini bakal terjadi yang namanya fake out, tapi ternyata market itu lebih prefer untuk naik ke atas sebelum lanjut turun. Itu biasanya ya kan. Cuman kayak kemarin ya, kalian bisa lihat sendiri dari segi momentumnya dipaksa naik, cuman harganya kenapa nggak mau naik gitu kan. Seperti itu ya.
Oke, jadi kalau dibilang marketnya itu kemarin malam sudah turun sampai hampir ke angka cantik ke 3300 ya, hampir nyentuh ke angka cantik 3300. Nah, sekarang apakah kita prefer untuk ambil buy atau ambil sell untuk hari ini? Oke. Jadi di sini sebelum saya lanjut, saya mau info lagi kalau misalnya kalian ada yang mau ikut webinar di hari Jumat tanggal 15 Agustus bulan depan, yang dimana webinar itu akan dikasih berupa strategi khusus untuk scalping DXY/USD, yang dimana strategi scalpingnya ini bakal dibagikan materinya, kemudian ada indikatornya juga, yang dimana strateginya ini sudah mempunyai data backtest selama 1 tahun lebih. Dan di sini kalian bebas menanyakan langsung ya kepada saya dan juga lagi satu mentor WPA, yang dimana itu beliau yang bisa dibilang mencari indikatornya hasil backtestnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ikut tanggal 15 Agustus nanti hari Jumat, itu kalian bisa langsung daftar aja, silakan langsung kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari segi fundamental dulu ya. Fundamental dulu. Kemarin kalau kalian ada pertemuan Cina dan Amerika di Stockholm, Inggris. Ternyata pertemuannya itu berlangsung 2 hari kemarin dan sekarang. Nah, sekarang itu baru akan melihat apakah hasil pertemuannya itu bakal disampaikan ataupun bagaimana. Karena pertemuan terakhir di London itu kan penyampaian framework ataupun kerangka kerja ya, yang dimana frameworknya itu disetujui, kemudian ada yang bilang tidak disepakati dan sebagainya. Jadi kita akan lihat hari ini antara Amerika dengan Cina apakah bakal keluar framework lagi ataukah bakal membahas yang katanya extend 90 hari dari tarifnya atau seperti apa ya. Kemudian nanti malam kita ada yang namanya JOLTS job opening ataupun lowongan permukaan JOLTS, diperkirakan akan turun dari 7,7 juta ke 7,5 juta. Sedangkan consumer confidence-nya diperkirakan akan naik dari 93 ke 95. Nah, jika hanya mengacu pada data forecast, kemungkinan nanti malam ini hasilnya mix. Ya, job opening itu diperkirakan turun, tetapi dari segi consumer confidence itu naik. Nah, ini sedikit berlawanan nih ya. Karena kalau consumer confidence-nya naik, berarti dari tingkat konsumennya itu dari segi percaya ekonominya itu naik sebenarnya. Ya. Cuman dari segi lowongan pekerjaan kenapa berkurang, itu aja sih. Tapi kalau boleh saya lihat ya, walaupun dia turun ke 7,5 juta, saya rasa itu tidak juga akan membuat pelemahan sih sepertinya ya. Karena menurut saya sih minggu ini ya faktor pentingnya ataupun faktor kuncinya pada minggu ini adalah NFP ditambah dengan FOMC ditambah dengan tarif Trump ditambah dengan nanti adalah hari kedua Amerika dengan Cina. Sekalipun kita ada data ekonomi di sini, menurut saya data geopolitik, tarif, suku bunga dan tenaga kerja di hari Jumat itu bakal menjadi faktor kunci. Ya, walaupun sebelum-sebelumnya kayak sekarang kita ada JOLTS dan juga nanti malam kita ada JOLTS consumer confidence juga, saya rasa itu tidak akan terlalu menjadi drive ataupun menjadi kunci utama pergerakan minggu ini. Ingat ya, minggu ini itu volatilitasnya bakal besar sekali. Saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian tidak kuat sebaiknya minggir, tidak ada menjadi masalah ya. Kemudian di sini saya mau infokan juga bahwa di sini barusan ada berita bahwa Fidelity International memperkirakan gold bakal naik ke $4.000 per troy ounce pada akhir tahun 2026. Sedangkan di sini Goldman Sachs memperkirakan akhir tahun 2025 diekspektasikan akan naik menjadi 3.700. Nah, ini kan range-nya cukup lumayan tinggi ya, dari harga sekarang 3.300 ke 3.700 itu kan berarti 4.000 pip ataupun $400 bedanya. Dan kalau kita melihat data bulan sekarang, ini sudah bulan Juli, mendekati akhir tahun 2025, berarti sisa waktunya adalah lagi 6. Ya, lagi 5 ya, lagi 5 bulan. Bukan 5 bulan bahkan ya. 4 ya, karena bulan depan sudah Agustus ya, tinggal September, Oktober, November, Desember, udah tinggal lagi 4 bulan sih. Nah, dalam jangka waktu 4 bulan, apakah kita mendapatkan harga yang murah atau enggak itu kurang tahu ya, karena untuk di sini versi Goldman Sachs adalah
2025 akhir tahunnya kemungkinan 3.700 dan 4.000 baru di 2026. Nah, di sini juga ada satu berita gold diperkirakan akan berada di titik rata-rata di sekitaran 3.220 per troy ounce di tahun 2025. Jadi kalau sekiranya ini 3.200-an di di angka rata-ratanya ya, berarti menurut saya adalah kita bisa mendapatkan harga murah maksimum itu di 3.200. Kayaknya sampai 3.100 kayaknya agak berat. Kalau sampai 3.100 penurunannya entah mungkin karena apapun itu ya, tarif dan sebagainya, dan jika itu memang membuat market goldnya turun murah sampai 3.100 sepertinya agak berat. Mungkin sampai 3.200 aja mentoknya. Tapi kalau misalnya saya dikasih 3.100 ya udah, itu lebih enak gitu kan, kita lebih mendapatkan harga yang murah. Memang kalau nggak dikasih ya kita ambil yang sewajarnya aja. Terus kalau sekarang apakah 3.300 di sini sudah dianggap murah? Sementara ini 3.300 memang dianggap murah. Cuman apakah ini murah untuk ditembak jauh? Menurut saya belum. Ya, karena sekali lagi target saya pribadi adalah 3.200 buat ngambil low ini pokoknya. Mana dia ya? Bentar, ini ada candle nggak punya ekor ya? Bentar, mumpung saya buka di sini. Oke, 3285. Sebentar ya. 3.200 mana dia? Oh, ini ya, sampai di sini. Nah, nih 3.200. Apakah mungkin sampai sana? Well, let's see ya. Oke. Sekarang kita lihat dari segi daily. Oke, dari segi daily kalau kita lihat ya, kalian bisa bayangin ya, dari segi daily marketnya itu sekarang secara teori sudah membuat yang namanya change of character ataupun sudah membuat yang namanya market bearish. Oke. Jadi kalau dibilang ini marketnya bearish secara teori iya, karena kalau dibilang sekali lagi ini dia ngebuat high, low, high, low, high, break. Nah ya, cuman dalam beberapa kondisi seharusnya kalau kita mau melihat yang namanya change of character yang beneran valid dan kuat, kita harus melihat yang namanya close candle di atas close candle dari ekornya. Contohnya kayak di sini ya. Terakhir di sini ketika marketnya bearish ya. Ketika marketnya ini bearish, ini kan terakhir lower high-nya. Nah, ketika marketnya itu memberikan kita shadow, next candle-nya adalah memang tutup, tapi next candle-nya marketnya melakukan retracement turun. Jadi ini sedikit ragu-ragu apakah benar marketnya itu melakukan yang namanya change of character. Dan apakah kemungkinan terjadi pada hari ini lagi? Karena kalau dibilang secara teori pakai pakai shadow, memang dia sudah change of character karena dia sudah membuat low yang lebih rendah dari 3309 ya. Nah, kalau misalnya mengulang kejadian kayak kemarin di awal Juli yang dimana yang sebelumnya bearish diperkirakan sudah change of character tetapi malah lanjut turun untuk koreksi, berarti secara teori dengan sekiranya ini mengulang kejadian awal Juli, berarti kita bisa melihat yang namanya retracement naik ke atas, minimal kemana? Minimal kalau bisa adalah meretest ini. Ingat ya, 3350 itu belum dites sama sekali. 3350, 3357, 3355 itu belum dites. Bahkan kemarin ya, di sini kan sudah saya gambar trendline nih. Nah, trendline ini pun nyaris dites ya. Ini belum dites secara trendline. Jadi kalau sekiranya ini marketnya naik dalam beberapa hari ke depan, secara make sense adalah dia kemungkinannya bisa aja kayak kemarin ya, mengulang daripada di Juli ya, awal Juli 2025 kemarin. Kemudian bisa aja meretest ini 3357 selaku resistannya menjadi support, kemudian menjadi resisten lagi. Di sini juga ada daily fair value gap-nya walaupun nggak gede-gede amat ya. Kemudian di sini adalah trend line-nya. Jadi sekalipun dia naik, marketnya ini tidak boleh naik lebih tinggi dari, sekali lagi, maksimum adalah 3380. 3380 adalah maksimum kalau marketnya itu beneran mau naik atau enggak ya.
Kalau marketnya ngelewatin 3380, saya rasa itu sudah marketnya bakal bullish lagi. Oke, berarti maksimum untuk sekarang yang bisa saya bilang adalah sekitaran 3350 sampai 3355, 3360 ya, sekitaran sana. Jadi menurut saya dengan kondisi sekarang kita bisa untuk counter buy. Saya pribadi kemarin malam sudah ambil buy di sekitaran 3305 ya. Saya pribadi sudah ada ambil buy di 3305 dan saya masih hold posisinya. Nah, sekarang apakah kita bisa ambil buy untuk counter? Secara indikator daily stokastiknya ini menganga lebar banget ya, ini menganga lebar banget. Jadi otomatis di sini powernya benar-benar habis ya. Tetapi masalahnya dari segi stokastik, RSI itu tidak mau drop juga payah ya. Jadi bayangin 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut ya, 4 hari berturut-turut bearish. RSI-nya itu nggak kencang ke bawah gitu loh. Dia itu malah cenderung landai. Biasanya kalau kencang ke bawah kan seharusnya begini gambarnya ya. Dari dia, salah, mana dia nih? Ya, dari dia naik, nih kan naik nih, ya, naik. Seharusnya kalau dia kencang turun ke bawah tuh begini seharusnya langsung. Nah, begini, dia itu ke bawahnya seperti ini. Tapi yang ada, ini kan market RSI-nya begini ya, naik, kemudian ngelandai. Nah, ngelandai kayak begini. Jadi dari dia naik, kalau dia 4 hari berturut-turut dan memang itu volumenya untuk seller, seharusnya itu begini, kencang turunnya. Tapi kenyataannya enggak. Di gambar ini kalian bisa lihat ya kan. Dari dia naik, turunnya, nah begini dia. Nah, kayak ngelandai gitu loh, kayak udah kayak turunnya tuh turun yang enggak turunnya itu ya emang kayak ngelepas posisi, bukan dihajar turun. Kayak gitu sih ya. Tetap dari segi daily ini kita tidak melihat apapun karena RSI-nya itu masih galau sekali ya. Karena menurut saya sih kalau dengan begini ya, ini bakal susah sekali. Ya, ini bakal susah karena RSI-nya itu yang membantu kita sebenarnya untuk bisa melihat momentumnya itu beneran naik kenceng atau turun kenceng. Kalau udah di tengah-tengah bermain-main sekitaran 50, turun lagi sampai 40, naik lagi sampai 60, turun lagi dan bolak-balik kayak gitu aja. Jujur itu capek. Makanya saya pakai RSI di sini sebagai indikatornya hanya untuk melihat momentumnya. Ada nggak naik, beneran nggak dia naik, beneran nggak dia turun. Ya udah kalian bisa lihat 4 hari berturut-turut ini justru ngelandai. Itu sedikit aneh. Stokastiknya kencang ke bawah, cuman kenapa momentumnya malah ngelandai. Nah, itu sedikit lucu, ya kan? Ketika lucu kayak begini, ya bakal susah gitu aja sih. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, menurut saya oke, ya. Menurut saya oke kalau ada yang mau nge-buy, dalam artian ini nge-buy-nya untuk mengambil koreksi naik. Karena sekali lagi, dari segi daily, itu kita sudah membuat yang namanya change of character. Walaupun kita pakai yang namanya dari segi line chart, dari segi line chart pun kalian kelihatan ya bahwa sekiranya ini marketnya itu sudah ngebuat yang namanya break higher low-nya ya. Kalau pakai line chart kan begini, high low drop ya kan. Ini di break nih, ini di break 3325-nya di break. Jadi ya udah otomatis dari segi daily kita melihat yang namanya change of character secara secara line chartnya. Oke. Kalau dari segi H4, indikator H4 kalau kita lihat ini flat banget ke bawah, belum ada tanda-tanda koreksi naik. Jadi ya kalian bisa lihat aja nih ya, stokastik H4 ketika dia masuk ke zona oversold dia flat sekali ya. Dari kemarin nih, dari hari Kamis minggu lalu ya. Sedikit lucu ya, kalau ini yang bisa saya bilang ya. Kalau kalian ngeh kejadian pada saat 17 Juli 2025, saya kan mengharapkan marketnya itu terjadi koreksi ya. Ketika marketnya itu kencang naik ke atas seperti ini. Ketika dia naik, ini kan rally, base rally, base rally, base rally, base rally. Nah, ketika kayak begini, marketnya juga sama ketika turun ya. Drop, base, drop, base, drop, base, drop. Jadi ibaratnya apa yang naik, itu juga apa yang turun. Jadi selama apa ya bisa saya katakan dari 17 Juli sampai sekarang itu marketnya sedikit lucu ya.
tidak ada koreksi, yang ada kencang terus, dari maunya kencangnya naik, kemudian ini kencangnya turun, ini hebat sih. Ya. Jadi biasanya V-shape begini, ini malah bentuk kayak tanda rumput ya, begini ya. Kayak gunung. Biasanya V-shape kan kayak begini ya kan. Tapi ini malah kayak gunung dia, kayak gunung, kayak tanda apa? Ya gitulah pokoknya, ya. Sedikit lucu. Jadi kalau dibilang saya prefer sekarang apa, saya sih masih prefer buat nge-buy ya sebenarnya. Cuman ini nge-buy hanya untuk counter. Oke, ingat dari segi daily ini adalah fair value gap terdekatnya. Fair value gap terdekat daily kalau dilihat dari segi H4 ya, ini tetap daily ya. Bentar, daily support kalau boleh saya bilang ini tetap sama ya, daily supportnya tetap di sini. Ini daily support yang beneran jauh ya, beneran yang jauh, bener-bener jauh pokoknya. Kalau dari segi H4, resistance support yang bisa saya bilang, wah ini cukup berat sih jujur ya. Kayaknya angka cantik lagi 44, 45 kayaknya nggak bisa dipakai lagi deh. Oh, ketemu lagi ya angka cantiknya 44 dan 45. Nah, lalu ketemu angka keramat. Nah ini ya batasnya tuh 4445 kembali lagi menjadi angka keramat untuk di H4 ya sebagai resisten. Kalau dari segi support angka keramatnya kalau boleh saya bilang di 32 berapa ya, 3300 lah, ini kan sebagai angka psikologi ya, ini 3300 sebagai angka psikologi. Oke, ini udah pokoknya setiap bilangan 100 itu angka, setiap bilangan 50 kita bisa bilang sebagai angka psikologi ya. Ini 3300 ini pernah dicelup sekali kemudian terbang, dites naik, di breakout jebol, di breakout turun ke bawah tapi turunnya hanya sampai 3285. Kalau kita geser ke kiri ini nggak ada apa sih sebenarnya ya. Apa ya, ini nggak ada apa sih sebenarnya. Secara teori ini oke lah, ini bisa dibilang sebagai, ini kan kemarin adalah pola apa namanya Morningstar ya. Ini bearish, doji, bullish, ini Morningstar. Morningstarnya ini dojinya kita bisa buat sebagai area demandnya ya, walaupun demand aslinya adalah di sini. Ini demand aslinya. Ya, ingat ini demand asli. Ketika dia masuk ke area demand asli terbentuk Morningstar kemudian naik. Jadi demand aslinya sebenarnya dari harga 3290 sampai 3275. Ini cukup besar. Jadi kalau kalian mau pakai area untuk demand yang bagus sebenarnya sih dari sini ya. Dari 3288. Dari 89 sampai 75. Ini mepet. Supportnya ini ada di 71. Jadi ini sedikit mepet sih sebenarnya. Kalau kayak begini sih menurut saya ya, original support original demandnya kan dari 90 sampai 75, itu gede banget tuh, 200 pip sendiri, 145 pip sendiri ya kan, gede banget. Jadi bebas kalian mau pakai original support original demand atau kalian mau pakai demand yang pindah ya, demand yang pindah di sini boleh juga. Jadi menurut saya sih kalau kalian mau nge-buy di bawah kayaknya agak sulit ya, agak sulit, jujur agak sulit. Karena 3300 ini sempat dites ya kan. Dari historinya 3300 itu secara H4 kadang dites, kadang enggak gitu kan. Tapi sekalinya dia membuat break ke bawah itu justru condongnya adalah bakal lanjut turun. Ya. Jadi gimana ya bahasanya ya? Kita coba secara histori ya, secara histori. Kita nggak usah terlalu jauh ke belakang ya. Kita ambil dari awal Juni aja deh. Ya, ketika dia break 3300, oke, valid ya kan? Valid di break, kemudian dites. Ketika dites, ini kan marketnya seperti fake out ya. Fake out, kemudian dia naik. Tapi kan ini fake out sudah pernah dijebol sekali ya. Kayak ibaratnya itu pertahanan itu sudah pernah jebol sekali. Jebol sekali. Datang lagi ya, masih benar retest naik.
Nah, ketika dia beneran jebol untuk yang ketiga kalinya, itu langsung ngedrive turun jauh sampai 3245. Nah, sama halnya dengan kejadian selanjutnya. Ini naik benar kan, break 3300 benar naik, dites beneran naik, breakout turun ya. Ketika dia turun ini ibaratnya seperti fake out, karena kalau dilihat 3300 ya, 3300 dia break, dia ketahan demand-nya yang di sini. Kemudian terjadi morning star, marketnya naik. Jadi ibaratnya ini juga bisa dikatakan sebagai fake out. Kalau yang di sini, ini kan turun, langsung dibalas engulfing. Ya, kemudian marketnya naik. Kalau di sini ketika turun, kena demand, terjadi morning star, kemudian dia naik. Nah, kalau ke depannya marketnya mengulang kayak kemarin di sini ya, beneran close di bawah. Jadi kalau ada H4 kayak begini lagi ya, kayak begini lagi nih bentukannya, kayak kemarin di Jumat jam 10 pagi. Kayak begini close-nya, menurut saya sih ini bisa lanjut ngedrop sampai 3275. Bahkan ini bisa sampai menyapu low di 3245. Kemungkinan besarnya sih kayak begitu ya, mengulang kejadian kayak kemarin. Nih 27 Juni. Kalau ada H4 kayak begini ya, makanya tadi saya bilang kalau mau nge-buy di sini sepertinya agak berat. Ya, justru kalau dia break di bawah 3300 bakal bisa langsung ngedrop. Dia tidak memperdulikan area demand-nya di sini, mau demand yang di sini, mau demand yang di sini. Menurut saya ini nggak bakal terlalu di respect, karena kalau momentumnya kencang ke bawah ini bisa lanjut kayak kemarin di sini ya. Karena kalau kalian lihat ya, sebelum terjadinya drop ke bawah ini kan terjadi apa namanya, area order block bullish-nya di sini. Ini order block bullish kena dan naik, kena turun di bawah 3300, turun ke bawah. Jadi kalau udah kayak begitu mengulang kejadiannya, ketika dia nanti H4 kayak begini, dia bisa begini lagi ya, turun ngejemput low paling bawah di 3250. Kemudian sampai 3250 kemungkinan baru mental lagi selaku angka cantik ya, 3250. Kemungkinan seperti itu. Jadi kalau ada yang mau nekat sell di bawah 3300 silahkan, asalkan kalian ingat itu time frame H4 masalahnya ya. H4 kalau dibilang ini adalah bearish OB, mau dibilang ini juga sebagai drop base drop juga bisa ya, masalah. Kalau dicari pertengahan antara 3300 sampai 3344 selaku resisten, agak banyak sih ya, agak banyak sih. Bukan banyak sih, lebih tepatnya agak susah ya, ini agak susah nih. Kalau tarik di sini dia kena salah, dia kena di sini, dia berhenti di sini, dia kena di sini turun, berhenti di sini turun, berhenti di sini turun. Nah, ini banyak banget godaannya nih ya. Godaannya ini di sini satu. Nih, sudah kena ya kan, 3318 sudah kena. Kemudian godaan selanjutnya ada di sini, 3323. Next-nya itu bisa di sini, 3330. Nah, ini godaannya banyak banget nih. Ya, jujur ini godaannya banyak banget. Jadi secara H4 agak sulit. Godaan pertama sih di sini. Ya, ini udah kena nih. Ya, 3318 udah kena. Coba kita ke H1 lah ya. Kalau dari segi H1 wah ini nggak begitu kelihatan ya. H1 kita pakai ini aja lah ya, 3324. Ini selaku support terakhir ya kan. Support, turun lagi kemudian terbang, kemudian break. Nah, ini kan belum dites nih ya. 3324 kan belum dites ya, 3324 sampai 3327 ya. Ini secara H1 berarti. Angka cantiknya 3325 ya. Angka cantiknya 3325. Kalau ini marketnya bisa beneran sampai sana ya. Sampai sana, tadi kan saya prefer untuk ambil buy ya. Ingat ini belum dites. Jadi kalau ini marketnya naik kena 3325 dan turunnya kalau kalian mau ambil buy adalah market itu tidak boleh turun di bawah 3310. Ya. Di bawah 3310 atau enggak di bawah ya 3310 lah. Ini saya pakai angka genap ya, 3310. Market secara H1 nggak boleh turun di bawah 3310, close candle nggak boleh. Jadi kalau ini kena 3324, 25, 27, retest dan turun. Jadi di sini kalian juga boleh nge-sell ya. Retest dan turun, kalian lihat turunnya sampai mana. Kalau turunnya hanya sampai 15 dan terjadi konfirmasi balik, ya kalian bisa nge-buy. Target sampai mana? Ya sampai sini ya, sampai paling atas nih 4445 ya, daily fair value gap-nya, atau enggak di sini ada di H1
base-nya kecil di sini ya. Bisa juga. Oke, di sini juga bisa ambil sell-nya nanti. Saya lebih prefer untuk ambil buy. Otomatis di sini buy sudah telat ya, otomatis buy sudah telat karena saya lebih prefer ketika ini beneran naik, nabrak ini turun, terjadi reaksi turun beneran, dan kemudian ketika reaksi turunnya selesai, market tidak bisa ngelewatin 3310, misalnya berhenti di 12, 13, 14, 15, konfirmasi balik naik, justru nanti saya akan ambil buy lagi tambahan dengan stop loss di bawah 3310. Dengan take profit maksimum mungkin saya akan ekstrim sampai ke 44 atau enggak sampai ke 50. Itu kondisinya. Kalau yang nge-sell di sini 3325 gimana? Bisa, asalkan ketemu konfirmasi. Ya, konfirmasinya di mana? Nanti stop loss taruh di sekitaran 3132. Untuk take profit ini yang diatur ya. Memang secara overall H1 kita masih bearish. Cuman kalau misalnya pantulan ini tidak kuat karena market kemarin itu hampir kena 3300 ya kan. Dan sekarang ini mulai bergerak naik lagi, yang nge-sell di sini di 33262728 atau enggak 24252627, sekiranya mungkin TP-nya maksimal sampai di 15 lah, 100 pip oke lah ya, seperti itu, jangan terlalu dimaksain. Oke, walaupun secara H4 struktur kita masih bearish ya, apapun itu ya, ini membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Secara H4 ya, secara H4 sekarang kita punya satu inducement yang terakhir yang valid. Ya, di sini dia ngebuat low, oke, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, low, high, low. Jadi secara H4, nah secara H4 kalau kalian pakai line chart ini adalah inducementnya nih, sini ya, ini di 3345. Jadi ini 3345 dan apa namanya fair value gapnya H4, kemudian daily juga ya kan. Jadi kalau ini secara 3344 dan fair value gap daily-nya lewat, kemungkinan H4 sudah mulai bullish. Tapi ingat daily-nya masih bearish ya karena sudah ngelewatin 3309. Ingat ya. Siapa tahu itu hanya sebatas koreksinya. Karena kalau dari segi daily koreksi maksimum, ingat kalian bisa ukur pakai Fibo. Oke, dari sini puncak sampai ke bawah, sekalipun dia ngelewatin 3344, ini masih bisa nabrak di 3355, 3357 selaku resistannya. Ya, bisa nabrak sampai sini. Nabrak sampai sini kena 38,2 dan kemudian muter, udah selesai. Atau enggak misalnya maksimum sampai 70, atau enggak di sini ada daily fair value gap lagi sampai 86. Karena kan tadi saya bilang kalau misalnya mengulang kejadian kayak awal Juli, kalau awal Juli itu kalau pakai Fibo marketnya berhenti itu di 61,8. Ya, 61,8 kemudian marketnya naik. Jadi kalau misalnya ini marketnya beneran naik ngejar 61,8 sampai 3386 itu masih bisa untuk lanjut turun. Itu ya. Secara H4 batasan itu kalau misalnya mau bullish adalah di sini ya. Ini kalian bisa lihat nih. Ya, ini adalah lower high terakhir di 3344. Kalau ngelewatin 3344 berarti otomatis dia sudah mulai bullish. Secara H1 sama, ini 3345 3344 selaku lower high terakhir. M30 pun sama, M15 lowernya sama semua ya. Oke. M30 kelihatan di sini ada yang namanya drop base drop, di sini juga ada support become resistant. Ini nyampur ya. Nah, dari 24, 25, 26, 27, 28. Jadi kalau dia mau ngambil sell di sini nggak masalah, asalkan tunggu konfirmasi dan sebagainya baru ambil sell. M15 kelihatan drop base drop. M5 drop base dropnya di sini. Nah, dari 23 bahkan ya. Dari 23 sampai 26. Nah, ini banyak banget nih godaannya makanya. Ya, kalau ada yang mau ambil sell sabar aja, tunggu dia naik lagi dikit. Kalau mau nge-buy tunggu dia kena ini kemudian turun baru dia nge-buy. Itu. Asalkan H1 tidak di bawah 3310. Itu aja. Oke. Kalau dia break di bawah kalau dia break di atas 3327 gimana? Menurut saya itu belum bisa worth it buat di-buy kecuali ini breakout 3327 langsung nabrak supply-nya di sini ya. Nabrak kemudian turun meretest ini, meretest terjadi pembalikan baru saya akan buy.
Tapi kalau dia terus naik kayak begini, ya udah saya lebih prefer skip. Nge-sell pun mungkin saya akan pikir-pikir di sini. Saya akan pikir-pikir nge-sell di sini. Karena kalau sekalinya ini lewat di atas 45 mungkin akan agak berat buat nge-sell. Itu aja. Walaupun condong daily-nya masih bearish, cuman H4-nya sudah mulai agak bullish, itu aja. Dan H1 pun sudah mulai kelihatan bullish gitu. Jadi saya prefer kalau misalnya naik kencang, saya mungkin agak ogah buat nge-sell. Nge-sell pun mungkin saya targetkan hanya untuk retracement. Gitu. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan lagi satu saya ingatkan, kalau misalnya kalian ingin buy di bawah, hati-hati. Sekalinya ini nanti break di bawah 3.300 secara H4, ini bisa langsung bubar ke bawah sampai 3270, bahkan ekstrim sampai 3250. Karena sekali lagi, worry-nya adalah kejadian di 27 Juni. Oke, jadi harap diperhatikan, harap hati-hati. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.